Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Salam takdim, salam hormat kepada saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada. Wabil khusus saudara-saudariku yang saat ini sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah taufik sehingga kita selalu berjalan di atas jalan yang benar yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pula kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesuksesan dalam berbagai usaha dan berbagai perjuangan. Saudara-saudari sekalian, masih banyak saudara-saudari kita yang menanya-nanya apa isi pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani yang ada 12 pernyataan itu, dan tentu kita juga tidak semuanya tahu, apalagi para muhibbin yang masa bodoh. Maka kesempatan ini saya mohon izin kepada Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani untuk membacakan surat berikut isi pertanyaannya yang disampaikan kepada Rabithah Alawiyah, CQ ketuanya yaitu Habib Taufik Assegaf. Dengan mengikuti video ini, para mukibbin nanti silahkan membantu membuat jawaban. Kalau tidak bisa membuat jawaban, ya mohon maaf, jangan nyinyir saja. Untuk saudara-saudara saya, setidak-tidaknya setelah mengikuti penjelasan ini, isi surat Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, maka saudara-saudariku semakin mantap dan semakin yakin kalau Habib itu memang benar-benar bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah surat yang saya bacakan. Kepada yang terhormat Ketua Rabithah Alawiyah RA Al-Ustadz M. Taufik Assegaf di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan ini saya sampaikan keberatan saya tentang para oknum Habib Ba'alawi yang tergabung dalam wadah Yayasan Rabithah Alawiyah yang diketahui oleh saudara yang masih mengaku di hadapan publik sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberatan ini berlandaskan kajian saya bahwa klan Ba'alawi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal demikian itu dikarenakan tidak adanya catatan para ulama sezaman, baik ulama nasab maupun ulama tarikh, bahwa leluhur Ba'alawi yang bernama Ubaidillah adalah anak dari Sayyid Ahmad bin Isa. Selain daripada itu, nama-nama lainnya dari klan Ba'alawi juga tidak tercatat dalam kitab nasab dan kitab tarikh, seperti Alwi, Muhammad, Alwi, Ali dalam kurung Khalek Kosam, dan Muhammad dalam kurung Sohib Mirbat. Hasil uji DNA para klan Ba'alawi pun menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kendati demikian, jika pihak Rabithah Alawiyah merasa kajian saya tidak tepat dan merasa adanya dalil tentang ketersambungan itu, maka saya mengundang Rabithah Alawiyah untuk mengutus seorang utusan untuk mendiskusikannya dengan saya dalam kurung Gus Romel Abbas
bisa menjadi utusan Rabithah Alawiyah dengan surat resmi karena beliau mengklaim telah menemukan manuskrip bukti ketersambungan nasab Ba'alawi. Kurung tutup. Hal itu setelah sebelumnya utusan itu menjawab secara tertulis hal-hal yang berkaitan dengan poin-poin yang akan saya pertanyakan dalam lampiran. Setelah poin-poin itu dijawab dengan tulisan dengan dilampiri dalil-dalil berupa kitab atau manuskrip, lalu tulisan tersebut dikirimkan kepada saya. Kemudian diadakan diskusi untuk menguji dalil-dalil tersebut. Diskusi tidak dihadiri audiens dan dilaksanakan dengan tertutup di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, Cempaka, Kresek, Tangerang, Banten pada hari Ahad 26 November 2023 atau waktu yang disepakati bersama. Kenapa diskusi diadakan secara tertutup? Karena diskusi kevalidan sumber serta orisinalitasnya membutuhkan waktu yang panjang dan tidak menarik bagi penonton. Demikian surat saya sampaikan, semoga saudara Ketua Rabithah Alawiyah dapat menjawab surat ini sesegera mungkin. Mengenai kesiapan dan siapa yang akan ditulis, silakan. Cempaka, Kresek, Tangerang, Banten, 3 November 2023. Imaduddin Osman Al-Bantani, pengasuh pesantren Salafiyah NU Cempaka, Kresek, Banten, Ketua Komisi Fatwa MUI Banten, pengurus LBM PBNU. Lampiran surat Imaduddin Osman Al-Bantani untuk Ketua Rabithah Alawiyah, dan berikut inilah poin-poinnya. Saudara, kita lihat satu persatu poin-poin yang menjadi lampiran surat yang dikirim kepada Rabithah Alawiyah tersebut. Pertanyaan pertama, leluhur Ba'alawi yang bernama Ubaidillah wafat 383 tidak tercatat dalam kitab sezaman atau yang mendekatinya sebagai anak Sayyid Ahmad bin Isa Muhammad An-Naqib. Kitab-kitab nasab dan sejarah telah banyak ditulis pada abad ke-4 sampai abad 9 Hijriah. Namun satu pun tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Ini poin yang perlu mendapatkan jawaban tuntas dari Rabithah Alawiyah Taufik Assegaf. Yang kedua, tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai abad 4 sampai 9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa pindah ke Yaman dengan bergelar Al-Muhajir. Tolong sebutkan dan tolong tunjukkan mana kitabnya. Ketiga, tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai abad 4-9 yang menyebut Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah. Ini soal makam Ahmad bin Isa yang oleh mereka diberi gelar Al-Muhajir. Tidak ada penjelasan kalau Ahmad bin Isa itu dimakamkan di Husaisah, kecuali kitab-kitab yang ditulis oleh Ba'alawi sendiri, dan itu pun ditulisnya baru abad belakangan, setelah lewat berabad-abad, yakni setelah lewat tahun abad ke-9 Hijriah. Yang keempat, tidak ada satu kitab nasab pun di abad 4 sampai 9 Hijriah yang menyebut nama-nama keluarga Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama itu adalah Ubaidillah, Alwi, Muhammad, Alwi II, Ali dalam kurung Khalek Qasam, Muhammad dalam kurung Sohib Mirbat, Ali dalam kurung Walidul Faqih,
Muhammad dalam kurung Fakih Muqaddam, Alwi dalam kurung Al-Ghayur, Ali dalam kurung Sahibud Dar, Muhammad Maula Dawilah, Abdurrahman, Abu Bakar As-Sakran, dan Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nama-nama tersebut tidak disebut sama sekali dalam kitab nasab sezaman sebagai keturunan Rasulullah. Yang menyebut mereka pertama kali 14 nama tersebut sebagai keturunan Rasulullah adalah kitab Alawi sendiri, yaitu kitab Al-Burqah Al-Musiqah karya Abu Bakar Al-Sakron akhir abad 9 Hijriah. Ini mungkin kitab fiksi atau karya imajinasi. Yang kelima, Muhammad Ali bin Khalid Qasam, Sahib Mirbat, tidak bergelar Sahib Mirbat, karena yang bergelar Sahib Mirbat adalah Raja Mirbat dari dinasti Al-Manjawi, yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Khalq Al-Manjawi. Yang demikian itu sebagaimana disebutkan dalam kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Khalid Qasam, yaitu kitab Al-Kamil fi At-Tarikh karya Ibnu Al-Athir, wafat 630 Hijriah. Yang keenam, tidak ada kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Khalid Qasam, Sahib Mirbat, yang wafat pada 556 Hijriah, yang menyebut keberadaannya di Mirbat. Tidak pula ada yang menyebutnya sebagai ulama besar. Kalau memang benar ulama besar, mana itu peninggalannya, mana itu jejak-jejaknya, mana itu karyanya? Sama sekali nol. Yang ketujuh, tidak ada kitab sezaman yang menyebut Abdullah bin Muhammad bin Ali Khalid Qasam dalam kurung Sahib Mirbat mendapat ijazah dari Imam Al-Qala di Mirbat. Yang kedelapan, tidak ada kitab sezaman yang menyebut Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam yang wafat 653 Hijriah sebagai keturunan Rasulullah SAW dan sebagai ulama besar. Tidak pula ada yang menyebutnya mempunyai gelar Al-Faqih Al-Muqaddam kecuali gerombolan Pak Alawi sendiri. Al-Faqih Muqaddam namanya diagung-agungkan, bahkan katanya bisa terbang ke angkasa. Itu cerita khayalan. Yang kedelapan, tidak ada kitab sezaman abad 5-8 Hijriah yang menyebutkan bahwa Jadid adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. Yang ke-10, tidak ada kitab sezaman abad 5-8 Hijriah yang menyebutkan Basri adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. 11. Kitab-kitab yang hari ini menyebutkan klan Ba'alawi sebagai keturunan Rasul tidak mempunyai referensi kecuali hanya sampai abad ke-9 Hijriah. 12. Hasil uji tes DNA klan Ba'alawi di dunia menyebutkan bahwa klan Ba'alawi berhaplogrup G yang menunjukkan ia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW dan bukan keturunan Nabi Ismail, karena keturunan Nabi Muhammad SAW terdeteksi menurut keterangan pakar sebagai berhaplogrup C
J1. Itulah saudara-saudara sekalian, 12 pertanyaan, 12 poin yang harus dijawab oleh Rabithah Alawiyah CQ Habib Taufik Assegaf kepada para budak, para pembela. Boleh bantu itu, dan setelah ketemu siap beradu argumen dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nyatanya surat itu sudah dikirimkan sejak 3 November 2023 dan sampai sekarang belum ada jawaban yang meluncur yang dikeluarkan. Ada keterangan penting yang dijadikan catatan juga dikirim kepada Rabithah Alawiyah CQ Taufik Assegaf. Untuk poin ke-12 tentang hasil tes DNA, Rabithah Alawiyah, jika anggotanya telah ada yang melaksanakan tes DNA dan hasilnya positif, maka perlu dilampirkan hasilnya jika menyetujui kesimpulan para pakar tersebut. Jika tidak menyetujui kesimpulan para pakar, maka pihak Rabithah perlu mendatangkan pakar yang berkesimpulan sebaliknya. Itulah saudara-saudara sekalian, supaya menjadi jelas, silakan diulang-ulang untuk dibaca dan disodorkan kepada para pembela, juga kepada para mukibul supaya bisa membantu. Kalau tidak bisa, sudah terima nasibnya. Habib akan menjadi makhluk biasa sama seperti kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.